saya Meliana Sari Samusir akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk tugas ujian akhir semester saya. Mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. LR Retno Susanti, MTT HUM. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru. Sebagai calon guru harus memahami pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Guru juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa peserta didik mampu berpikir secara abstrak. Selain itu, calon guru juga harus mampu memahami setiap tingkah laku dari segi positif maupun dari segi negatif, dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap proses belajar nanti. Dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu calon guru dalam mengambil tindakan saat menghadapi peserta didik. Calon guru juga dapat mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Dalam mata pelajaran ini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, baik dari segi pertumbuhan maupun perkembangan peserta didik tersebut. Dijelaskan juga beberapa hal dalam proses atau tahap untuk mengetahui faktor perkembangan dan penghambat peserta didik dengan cara meninjau dari segi lingkungan, faktor keluarga maupun faktor sosial dari peserta didik tersebut. Kurangnya pengetahuan calon guru mengenai perkembangan peserta didik akan menyulitkan mereka saat mengajar di kelas nanti, karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir dan tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap pelajaran yang diberikan. Baiklah, pertanyaan kedua, jelaskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ada 3, yaitu genetik, hormon, dan makanan. Genetik merupakan faktor identitas yang diturunkan kepada anak atau keturunannya. Gen mengatur seluruh aktivitas sel, termasuk di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari ciri baik dari bentuk, warna, maupun sisi sifat makhluk hidup tersebut. Faktor yang kedua yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses di dalam tubuh. Hormon beredar di dalam siklus darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target, maka hormon akan meningkatkan protein responnya dan mengirimkan sinyal. Dan faktor yang terakhir yaitu makanan atau asupan. Dalam proses tumbuh dan kembang ini juga dipengaruhi oleh faktor makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Baiklah, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Yang pertama yaitu keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Yang kedua, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun mengandung resiko. Yang ketiga yaitu pengaruh strategi yang mendalam dapat dipergunakan, namun sangat tergantung pada beberapa aspek, misalnya usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain.
Dan kebahagiaan guru juga tergantung pada latihan-latihan yang diberikan untuk mengendalikan atau menguasai aspek-aspek tersebut. Yang keempat itu beberapa teknis yang disajikan cenderung untuk memberikan beberapa gagasan atau ide mengenai bagaimana pengajar dapat melibatkan peserta didik secara emosional. Dalam hal ini, relevansi atau mata pelajaran yang diberikan sangat tergantung pada peserta didik. Belajar tertentu, pengajar atau guru lingkungan. Dan terakhir, terdapat banyak sekali pengaruh yang dapat dipelajari sebaik mungkin dengan melalui beberapa model, yaitu pengajar atau guru yang dalam berbagai hal menyatu pengaruh, sedangkan para peserta didik berusaha mencoba menurunkannya. Dengan demikian, model yang ditetapkan banyak memerlukan pengalaman pendidik secara informal. Gaya belajar juga merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dalam situasi-situasi antara pribadi. Kepada guru diharapkan untuk menyadari bahwa setiap orang mempunyai cara yang tertentu untuk mempelajari informasi baru agar tercapai semaksimal mungkin. Pengalaman belajar seseorang sangat erat kaitannya dengan gaya belajar, cara belajarnya yang dipengaruhi oleh berbagai variabel, yaitu faktor-faktor fisik, emosional, sosiologi, dan lingkungan. Dalam mengajar, guru hendaknya mampu mengkomunikasikan materi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai metode mengajar agar setiap anak dapat menyerap dan memahami untuk kemudian digunakan pada saat diperlukan. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu deskripsikanlah secara singkat antara pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Perkembangan atau pertumbuhan fisik pada anak pastinya berkembang anak secara berbeda-beda, ada yang secara cepat, ada pula yang lambat, tergantung dengan pola asupan atau makanan yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan serta sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Perkembangan intelektual anak dimulai sejak ia lahir. Jika anak memiliki masalah, ia akan berpikir dan adanya reaksi atau respon yang diberikan anak tersebut. Pertanyaan kelima yaitu deskripsilah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosi anak. Perkembangan intelektual dan emosi anak memiliki hubungan. Apabila anak tersebut memiliki masalah, anak tersebut akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan, bukan dengan cara emosi atau marah-marah yang akan membuat masalah mereka tidak terselesaikan, bahkan menjadi besar masalah tersebut. Maka dari itu, peran orang tua dan pendidik harus mengajarkan anak tentang pentingnya menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir tanpa ada tindakan kekerasan. Pertanyaan keenam itu deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Perkembangan bahasa atau kemampuan berbicara anak sangat berkaitan di mana anak dapat menirukan yang sudah anak pelajari tersebut. Dan dari gaya berbicara orang tua itu dapat ditiru juga. Dengan begitu, orang tua haruslah pandai dalam berbagai macam bahasa dan diterapkan di rumahnya, maka anak tersebut juga dapat meniru dan serta mempelajari bahasa yang diberikan atau dari lingkungan sekitar anak tersebut. Harus sangat diperhatikan. Pertanyaan ketujuh, jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang perlu atau wajib dimiliki serta dipenuhi agar hidup tersebut menjadi lebih sejahtera, seperti contohnya asupan makanan, minum, serta pakaian. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan manusia
untuk melakukan tindakan atau perilaku serta di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu atau dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Contohnya seperti pekerjaan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak? Ciri perkembangan sosial pada remaja anak terbagi menjadi 4, yaitu berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Yang kedua, adanya upaya memilih atau menilai nilai sosial yang baik maupun buruk dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatnya keterkaitan pada lawan jenis. Yang keempat, mulai cenderung memilih karir tertentu. Demikianlah jawaban-jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih.